Hai, Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance menurut Niccolò Machiavelli. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gusti Irzani, NPM B1A021149. Niccolò Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal dan diberi nama Tu Prinsip, artinya Sang Raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan daerah negara terpecah-pecah. Dalam buku tersebut juga menerangkan pendirian Machiavelli terhadap azas-azas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Tujuan negara menurut Niccolò Machiavelli tersendiri adalah mengusahakan terselenggaraannya ketertiban, keamanan, dan ketentraman, dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semua bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang dimaksudkan adalah kemakmuran bersama rakyat Italia. Jadi dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolò Machiavelli, tujuan negara semata-mata adalah kekuasaan. Kemudian, ajaran-ajaran Niccolò Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan praktis, yaitu hukum ketatanegaraan, daripada teori tentang negara dan hukum, itu ilmu negara. Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka, sesuai dengan ajarannya yang pertama, menyusun sistem pemerintahan sentral, ia dalam ajarannya telah memisahkan dengan tegas azas-azas moral dan tata susilaan dari azas-azas kenegaraan. Karena moral dan tata susila ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan, merupakan dasiens, sedangkan ketatanegaraan itu adalah merupakan suatu kenyataan, merupakan dasein. Padahal sesuatu kenyataan itu selalu berbeda dengan apa yang selalu diharapkan. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang hidup yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang diperbuatnya. Sesuai dengan sifat realistis, Niccolò Machiavelli mengatakan bahwa negara itu adanya untuk kepentingan negara itu sendiri, dan seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingan negara sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan segala perbuatan manusia. Untuk itu, ia tidak saja menganggap perlu melepaskan sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktik daripada kesusilaan dan moral sifatnya adalah jauh sekali dengan praktik kenegaraan yang senyatanya, ajaran Niccolò Machiavelli tersebut di atas orang menanamkan ajaran tentang kepentingan negara atau Staatsration. Demikianlah antara lain kata-kata Niccolò Machiavelli sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia telah melepaskan azas-azas moral dan kesusilaan dari azas kenegaraan. Selanjutnya, yaitu sesuai dengan sifat naturalistisnya, Niccolò Machiavelli berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah sama. Sebab siapa yang mempunyai kekuasaan, ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan yang paling baik memainkan peranan raja dalam semangat alam pikiran Niccolò Machiavelli adalah Kaisar Borgia.
sebab ia adalah raja yang paling unggul semacam itu sehingga ia mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya yaitu dengan ajaran Niccolò Machiavelli tersebut, kita sesungguhnya telah memasuki ke praktek ketatanegaraan dan pikiran-pikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukan dari paham individualisme yang merajai pada zaman itu. Kemudian bentuk negara yang paling baik pada zaman Niccolò Machiavelli adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya, ia mengatakan apabila orang-orang itu ekonomis sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokratis itu, akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha bersama itu, sedangkan bentuk aristokrasi ditolaknya. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri.